Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas Hasan maupun Husain. Bagaimana kabarnya? Sehat? Pastinya sehat ya. Pak Andri doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini di semester 2 ini kita akan percepat ya langkah kita, karena nanti kalian juga akan mengejar UASDA yang akan diadakan beberapa bulan lagi, tidak lama lagi. Maka dari itu kita kejar setoran supaya materi PAI kita segera selesai, supaya nanti kalau kita try out kalian sudah bisa menerima seluruh materi yang sudah diajarkan. Di pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas mengenai kandungan Quran Surat Al-Maidah. Ini ada di bab 1 ya. Mungkin ada yang sudah mendapatkan LKS, ada yang belum. Kalau yang belum boleh menyimak di sini. Kalau yang sudah ada LKS-nya boleh langsung dibuka LKS-nya. Di bab 1 ini nanti kita akan berbicara mengenai Al-Maidah, dan yang satu adalah surat Al-Hujurat. Nah, nanti dua surat itu Pak Andri bagi dua biar mudah dalam belajarnya. Andri sampaikan di pertemuan pertama ini yaitu Al-Maidah dulu, nanti yang selanjutnya adalah surat Al-Hujurat. Gitu ya. Baik, tanpa panjang lebar langsung kita menuju ke Quran surat Al-Maidah ayat kedua dulu. Di ayat kedua ini yang dibahas tidak seluruh ayat, melainkan ada yang diambil intinya saja atau yang akan kita pelajari saja, yaitu pada ayat atau kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kata itu yang nanti akan dibahas dan pasti keluar di ujian. Itu ya, walaupun nanti tidak keluar utuh, paling nanti potongan ayat gitu, misalnya wa ta'awanu 'ala titik-titik gitu, atau wala ta'awanu 'ala itsmi wal titik-titik gitu. Jadi kalian paling tidak harus familiar, biar tidak perlu hafal ya, yang penting familiar aja, sriwing aja, supaya nanti paling tidak ketika ada pilihan ganda kalian tahu mana yang harus dijawab gitu ya. Syukur-syukur bisa hafal, itu alhamdulillah. Tapi kalau susah dalam menghafalkannya, yang penting kalian familiar dulu dengan kata-kata ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa taqwa dulu ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lah biasanya yang keluar itu antara wa taqwa ini dan wal 'udwan ini. Tuh. Artinya adalah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa atau ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan atau perbuatan dosa gitu ya. Itu adalah artinya ya. Nanti misalnya ada beberapa soal yang nanti misalnya diambil artinya, dan biasanya sih ini albiri itu adalah kebaikan atau kebajikan ya. Kemudian nanti misalnya ada lagi nanti misalnya walang udwan ini adalah permusuhan gitu. Itu saja mungkin kalau untuk Al-Maidah ayat 2 paling yang keluar seputaran itu. Kita lanjut. Terus apa yang terkandung di dalamnya kandungan surat Al-Maidah ayat 2 ini? Yang pertama yaitu Allah memerintahkan para hambanya yang beriman agar saling tolong menolong ya, agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai kebaikan. Jadi yang tadi Pak Andi sebutkan albir tadi sudah ya, itu ya, artinya adalah kebaikan. Ini yang biasa keluar, ini sangat mudah. Albir itu adalah kebaikan. Jadi tidak boleh dalam keburukan atau kejahatan, melainkan harus tolong menolong dalam hal kebaikan gitu. Kemudian kandungan yang kedua adalah tolong menolonglah kalian dalam menjauhi dosa dan meninggalkan kemungkaran. Nah, ini unik ini kalimatnya. Dan tolong menolonglah kalian dalam menjauhi dosa. Maksudnya gimana Pak? Jadi kalau misalnya ada teman atau misalnya ada orang yang kalian kenal gitu, yang kalian sayangi gitu, ada yang mau berbuat dosa atau ada yang mau berbuat salah, sebaiknya diingatkan. Itu adalah bagian dari tolong menolong dalam menjauhi dosa. Jadi sebelum melakukannya ya, misalnya nih, ini misalnya aja, jangan ditiru. Misalnya ada teman yang mau mencuri mangga misalnya. Sebelum dia lakukan, kalian kasih tahu dulu, kita mencuri nanti dapatnya dosa. Apa yang kita makan dari dosa itu tidak halal, akhirnya menjadi daging yang ketika nanti kita lakukan ibadah tidak sah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti itu adalah tolong menolong dalam menjauhi dosa.
Nah, syukur-syukur bisa meninggalkan dosa tersebut supaya tidak diulangi lagi maksudnya gitu ya. Itu. Jadi hal ini yang ditekankan dalam surat Al-Maidah ayat kedua ini. Selanjutnya, inilah yang dimaksud dengan takwa. Kenapa? Pada prinsipnya takwa itu adalah secara arti sempit menjaga untuk tidak melakukan dosa dan kemungkaran. Kalau arti lengkapnya adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, gitu ya. Itu adalah pengertian takwa. Allah pun melarang mereka dari membela dalam kebatilan dan tolong-menolong dalam dosa dan kemungkaran. Ini selaras dengan poin yang kedua yang ini, ya. Jadi dilarang untuk tolong-menolong dalam hal keburukan atau dalam kejahatan, gitu ya. Jadi sebelum kalau kita melihat ada orang teman kita, ada orang yang kita sayangi yang hendak melakukan kebaikan, hendaklah kita cegah terlebih dahulu. Itu adalah tolong menolong dalam menjauhi dosa. Jangan malah dibela, jangan malah ditolong, jangan malah dibantu untuk melakukan kemungkaran atau dosa tersebut, karena nanti kita akan mendapatkan imbasnya juga. Naudzubillah min dzalik. Itu untuk ayat yang kedua. Sekarang kita masuk ke Al-Maidah ayat yang ketiga. Baik, bunyinya seperti ini. Ini juga tidak utuh ya, jadi yang diambil adalah poinnya dari ayat tersebut, jadi tidak semuanya. Poin yang di Al-Maidah ayat 3 ini adalah al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wahsyauni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ini biasanya yang keluar adalah adin adalah agama, gitu ya. Kafaru itu adalah kafir, begitu biasanya itu. Kemudian kira-kira di situ aja sih yang keluar, biasanya adin yang banyak keluar, Islam ya Islam, gitu ya. Itu sih biasanya yang keluar untuk arti maupun potongan ayatnya. Ya, jadi ini dibaca berulang-ulang, itu tujuannya tidak langsung hafal gitu, bukan. Jadi paling tidak kalian familiar dengan ayat ini. Jadi ketika nanti ada pilihan ganda, kalian paling tidak membaca, setidaknya di ingatan kalian terpintas, oh saya sudah pernah membaca ini berulang kali, jadi setidaknya hafal gitu. Walaupun tidak benar-benar hafal penuh ya, syukur-syukur alhamdulillah kalau kalian bisa hafal 100%, nggak masalah. Itu ini artinya adalah pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu maksudnya janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Ini adalah Allah gitu. Jadi jangan takut kepada orang kafir, melainkan takutlah hanya kepada Allah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Jadi kalau ada orang-orang yang Islam tapi kok ragu-ragu dengan keislamannya, berarti ngajinya kurang, gitu ya. Kajiannya kurang, baca Qur'annya kurang, baca terjemahan Quran juga kurang, gitu pasti. Karena apa? Dari ayat ketiga dari surat Al-Maidah itu kan, dari kalau urutan surat kan dia urutan kelima ya, baru urutan kelima aja dari Al-Quran itu sudah menemukan bukti bahwa Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Di sini sudah dijelaskan, telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu, ya. Dan ini di dalam agama Islam sudah dicukupkan nikmat untuk orang-orang yang ada di dalamnya atau kaum muslimin, gitu ya. Itu. Jadi kalau ada orang yang tidak bersyukur dan lain sebagainya, berarti memang orang itu jarang ngaji pastinya, banyak mengeluh dan lain sebagainya. Itu adalah cerminan muslim yang buruk, jadi jangan diikuti. Terus apa sih yang dikandung dalam Quran surat Al-Maidah ini? Bertolak belakang, agak beda dengan bahasanya dengan ayat sebelumnya tadi, yang ayat kedua. Kalau ayat kedua tadi tolong menolong kebaikan dan melarang untuk larangan untuk menjalankan kemungkaran. Kalau di ayat ketiga ini lebih kita mempercayai agama kita, gitu ya. Kita mempercayai apa yang sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Jadi yang poin pertama, kita dilarang takut kepada orang kafir. Kenapa? Karena biasanya orang kafir itu ngojok-ojoki orang Islam itu
supaya orang Islam ragu-ragu terhadap agamanya. Sedangkan di ayat Al-Maidah ayat 3 ini sudah jelas Allah sampaikan bahwa satu-satunya agama yang diridhoi itu adalah Islam. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada orang yang ojo-ojo itu, tidak usah takut. Kamu harus yakin bahwa agama yang kita anut ini, kita yakin ini adalah agama yang benar. Dan kita harus takut hanya kepada Allah. Karena apa? Karena semua yang diciptakan di seluruh alam semesta ini adalah semuanya ciptaan Allah. Allah yang berhak menghukum siapa yang salah, dan Allah yang berhak membela siapa yang benar. Seperti itu. Poin yang kedua yang disampaikan adalah segala perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangannya harus kita hindari atau tinggalkan. Ini adalah bagian dari makna takwa. Jadi kalau bisa ada pertanyaan, apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah, ya, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, atau lebih komplitnya menjalankan segala perintah Allah dan sunnah Rasul, begitu, dan menghindari segala larangan Allah. Itu ya, itu adalah makna atau arti dari takwa. Kemudian jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad itu harus kita yakini dan kita amalkan. Jadi tidak cukup diyakini saja. Kamu ngaku Islam, kamu ngaku Muslim, tapi tidak sholat, itu percuma. Kamu ngaku Muslim, kamu ngaku Islam, tapi tidak puasa. Karena apa? Karena ciri khas orang Islam itu, ciri khas orang Muslim itu, ciri khas orang beriman itu adalah melaksanakan semua yang ada di ajaran agama Islam yang diperintahkan. Itulah kenapa kalau sudah melakukannya, itu predikat yang didapatkan adalah predikat takwa, karena menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lanjut, karena Allah telah menyempurnakan sekaligus ridho. Nah, tidak hanya menyempurnakan tapi sekaligus ridho. Gitu ya, ridho itu berarti mengizinkan bahwa agama Islam menjadi agama Muhammad dan pengikutnya. Nah, di sini sudah diperjelas. Jadi agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW didakwahkan untuk para pengikutnya itu hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang lainnya. Yang terakhir, surat Al-Maidah ini adalah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengerjakan haji wada atau haji perpisahan. Nah, jadi besok kalau ada pertanyaan, ayat yang terakhir diterima Rasulullah SAW adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ingat ya, yang ayat 3 bukannya ayat 2, nanti kebalik. Kalau kebalik jadinya salah, walaupun maksudmu benar gitu ya. Surat Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat atau wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Itu adalah untuk Quran surat Al-Maidah. Jadi ayat 2 dan 3 sudah selesai. Nanti akan Pak Andri sambung di surat Al-Hujurat di pertemuan berikutnya. Begitu. Baik. Sekian pelajaran PAI pada pertemuan kali ini. Pesan Pak Andri tetap semangat, tetap selalu patuhi protokol kesehatan apa saja itu, yaitu 3M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan pastinya selalu Pak Andri ingatkan, jangan sampai lupakan sholat sunnah maupun sholat wajibnya. Demikian dari Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Semangat anak-anak, bye-bye.